Video ini saya rekam pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Video ini berdasarkan harga penutupan di Jumat kemarin tanggal 31 Mei tahun 2024. Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham TPMA. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan TPMA kuartal 1 sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham TPMA atau Transpower Marine Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, TPMA berada di harga Rp675. Nah, di luar saham TPMA ini, saya punya dua penawaran menarik untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Status layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya saat ini masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu adalah penawaran pertama dari saya. Saya juga punya penawaran kedua, yaitu template Excel yang saya gunakan nanti dalam menganalisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajarnya saham TPMA ini. Itu saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Mungkin Anda tertarik untuk memilikinya, mungkin Anda tertarik untuk bisa menghitung kisaran harga wajar secara mandiri. Silakan Anda juga menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi, dua penawaran saya tadi ada di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Seperti itu ya. Nah, kita langsung pergi ke SNET-nya saham TPMA ini. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat itu mencapai 19,65%. Dengan hutangnya yang hanya 24,51%. Atau dengan kata lain, secara profil perusahaan, TPMA ini dikategorikan dalam golongan perusahaan yang cukup aman untuk diinvestasikan. Karena hutangnya kecil sehingga seandainya terjadi apa-apa, seandainya terjadi kolaps, TPMA bisa nih membayar hutangnya dan bisa mengembalikan dana nasabahnya yang hanya 19,65%. Ya. Oke. Itu dari profil perusahaannya. Kita beralih ke ekuitasnya. Untuk ekuitasnya kita bisa lihat di sini. Tahun 2021 ya turun 14% dibandingkan tahun 2020 kuartal satunya. Tahun 2022 kuartal satunya turun 0, sekian persen. Jadi turunnya nggak terlalu jauh nih dari tahun 2021. Nah, di tahun 2023 dia naik 24% nih ekuitasnya, 24,41%. Nah, di tahun 2024 ternyata ekuitasnya naik lagi, naik 10%. Jadi di 2 tahun terakhir ekuitasnya terus-menerus naik. Oke. Untuk ekuitas dari kuartal 1 ke kuartal 1 berikutnya sudah. Sekarang ekuitas dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya kita lihat. Di tahun 2020 dan hingga tahun 2021, TPMA nih ekuitasnya turun di kuartal 4-nya. Turun 17%, turun 3%. Wajar, sangat wajar karena waktu itu sedang pandemi terjadi. Maka ekuitas turun tuh wajar. Tahun 2022, ekuitasnya naik lagi 23% di kuartal 4-nya. Tahun 2023 naik 1%. Oke. Itu dari segi ekuitasnya. Sekarang kita beralih ke laba. Untuk labanya TPMA ini, ya, hanya 1 tahun dia terjadi penurunan, yaitu tahun 2021. Di kuartal 1-nya. Kalau kuartal 1 2021 dia turun 31%. Kuartal 1 2022 naik 102%. Kuartal 1 2023 naik 168%. Nah, kuartal 1 2024 ini sayangnya naiknya yang 23%. Tapi, walaupun naiknya hanya 23%, ini merupakan jumlah laba terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau TPMA ini secara fundamental, dia tergolong fundamental yang mewah. Dan secara fundamental, dia tergolong fundamental yang bagus. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kisaran harga wajar dan harga pucuk saham TPMA ini, sebelum kita mengerjakan 2 PR, yaitu PR proyeksikan bagaimana laba dan DPR-nya di tahun 2024 ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, di akhir video, seandainya Anda merasa video saya kurang bermanfaat nih untuk Anda,
Anda boleh kok cabut lagi like dan subscribe-nya dari video ini. Tapi untuk sekarang, silakan klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR-nya. PR pertama, kita punya 4 riwayat. Riwayat terkecil yaitu tahun 2020, naiknya hanya 50% di kuartal 4-nya. Tahun 2021 naiknya 317%, tahun 2022 naiknya 722%, tahun 2023 naiknya 314%. Nah, ini berapa nih? Ya, saya rasa dia nggak akan naik 50% lagi. Karena 50% itu ketika pandemi tahun 2020. Saya rasa sekarang bukan waktunya pandemi. Lalu berapa? Apakah 314? Ya, kita ambil yang ini, dua ini, antara dua ini, 314, 317. Kita ambil yang 314 saja. Ya. Karena saya rasa nggak terlalu jauh. Maka jika dia naiknya 314, ya, maka nanti labanya sekitar 374 miliar rupiah. Nah, saya rasa ini cukup ideal nih. Karena kenaikan di tahun 2024 itu 23%. Atau laba kuartal satunya nggak terlalu jauh beda dari laba kuartal 1 2023. Maka bisa jadi kenaikannya 314%. Oke. PR pertama kita anggap udah selesai dulu. Kita lanjut ke PR kedua, yaitu proyeksikan bagaimana DPR-nya. Kita punya 4 riwayat DPR, 70% hingga 197%. Saya rasa ini enggak, karena pertama, saat ini tidak sedang pandemi. Ini terjadi waktu pandemi, ketika labanya hanya naik 50%. Dia berusaha untuk tidak kehilangan investornya, makanya dia bagiin laba, ya, membagikan DPR sehingga 197%. Itu wajar, strateginya wajar. Tahun berikutnya dia turun, ya. DPR 56%. Dia bagi 56% juga wajar. Kenapa? Karena tahun sebelumnya dia membagikan udah 100% lebih. Tahun 2022 dia naik 70% nih DPR-nya. Tahun 2023 91%. Saya rasa kita bisa menggunakan 2 tahun ini, yaitu 70 atau 91. Yang mana saya lebih cenderung ke 70%. Kenapa? Untuk berjaga-jaga aja nih. Seandainya perhitungan kita melesetnya nggak jauh-jauh banget. Maka jika DPR-nya 70%, jika labanya 314%, maka dividen yield-nya itu di tahun depan itu 14,8%, dengan SOBD 2,11%, dengan harga wajar masih berpotensi naik 121% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 195% lagi. Min, itu terlalu optimis, Min. Coba DPR-nya kurangin. Oke, kita kurangin ke 56%. Walaupun saya masih optimis dia bagiin 70%. Jika DPR-nya 56%, maka dividen yield-nya itu 11,8%. Dengan SOBD 2,11%, dengan harga wajar masih berpotensi naik 77% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 136% lagi. Min, kayaknya itu masih terlalu tinggi deh perkiraannya. Coba kurangin di bagian laba. Oke, kita kurangin. Saya rasa seandainya pun labanya nggak sampai 300%, TPMA masih bisa mengangkat atau menaikkan labanya sekitar 250%. Maka jika labanya naik 250% di kuartal 4 nanti, dengan DPR 56%, maka dividen yield itu 10%. Dengan SOBD 1,78, dengan harga wajar masih berpotensi naik 50% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 100% lagi. Nah, dari sini dapat disimpulkan nih, kalau TPMA ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianaliskan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dan dihitungkan juga bagaimana kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham TPMA udah. Hitung kisaran harga wajarnya dan harga pucuknya saham TPMA juga sudah. Karena saya sudah melakukan apa yang Anda inginkan, izinkan saya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, dan ini saya jual. Kalau Anda punya SNET, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental sebuah saham, menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, menghitung ROE, PER, SOBD, dividen yield sebuah saham secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertamanya. Manfaat kedua
Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Sehingga keputusan yang Anda akan ambil itu akan lebih rasional, lebih terukur, lebih terarah karena Anda tahu nih, oh harga segini masih di bawah harga wajar, nggak usah cepet-cepet TP deh. Atau harga segini masih udah terlalu mahal dari harga wajarnya, udah lewat dari harga pucuknya. Jadi Anda nggak FOMO ikutan beli. Jadi Anda terhindar dari beli di pucuk dan salah CL di waktu yang tidak tepat. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari saya. Saya juga punya penawaran gratisan, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar saja boleh, Anda mau ambil penawaran gratisan saja boleh, atau Anda mau ambil keduanya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat, membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.